Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kekecewaan tentu saja kita bisa mengalaminya. Kita bisa kecewa terhadap kehidupan kita, pekerjaan kita, studi kita, dalam hubungan kita, relasi kita, bahkan mungkin juga kita kecewa dengan keluarga kita. Kekecewaan terjadi karena kita merasa dibohongi. Bagaimana kita mengatasi kekecewaan ini? Bagaimana kita bisa melihat rencana Tuhan ketika kita sedang mengalami kekecewaan? Mari kita belajar bersama-sama di dalam renungan Alkitab berseri. Hari ini saya menerima notifikasi melalui satu SMS yang berbunyi demikian. Selamat, Anda mendapatkan hadiah kejutan dari WhatsApp sebesar 75 juta. Tentunya saudara sudah mengetahui bahwa SMS model seperti ini adalah penipuan yang sering kita terima di dalam berbagai bentuk, entahkah itu dari sebuah bank atau kemudian dari sebuah produk-produk terkenal. Dengan iming-iming hadiah yang besar, para penerima SMS biasanya terjebak, yang kemudian digiring untuk segera bertindak, dan tentunya saudara-saudara akan menuju ke ATM atau kemudian mentransfer sejumlah uang, sehingga pada akhirnya uang kita akan terkuras habis. Saudara, penipuan di zaman ini sangat bervariasi, sangat banyak jenisnya dan modusnya, terutama juga melalui misalnya WhatsApp Anda dihack sama orang. Nah, saudara-saudara, sudah banyak korban yang termakan oleh umpan yang menggiurkan yang ditawarkan oleh para penipu. Saudara, di sisi lain mungkin saudara juga pernah mengalami yang namanya kekecewaan akibat di PHP-in oleh seseorang. PHP memang membuat hati kita kecewa, sebab PHP itu adalah janji yang kosong. Di dalam berbagai kesempatan saudara hidup kita ini tentu saja kita menjumpai banyak sekali PHP yang kita alami terjadi dalam kehidupan kita, yang mungkin saudara tidak sedikit di antara kita mengalami kerugian besar akibat dari sebuah penipuan. Nah saudara, mulut yang manis, janji yang indah, yang enak didengar, namun saudara seringkali kenyataannya adalah berakhir dengan sebuah kepahitan dan rasa sakit hati yang luar biasa. Ternyata janji-janji itu adalah kosong. Saudara, Daud di dalam Mazmur nomor yang ke-12 ini, dalam bagian awal menyatakan kekecewaan dirinya, kemarahan dirinya atas kebohongan yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan dirinya. Memang tidak dijelaskan siapa yang dimaksud, khususnya saudara di dalam peristiwa apa yang dimaksudkan. Namun kita bisa melihat bagaimana Daud merasa sangat kecewa atas perilaku orang-orang yang terus berdusta atau membohongi dirinya. Perkataan orang-orang ini adalah penuh kebohongan. Bahkan saudara-saudara, Daud mengalami kekecewaan yang amat sangat. Saudara bisa membacanya di dalam ayat yang ketiga. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Sampai-sampai kemudian saudara, Daud berkata demikian, biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Saudara, Daud kecewa, Daud juga marah, Daud juga kesel. Saudara-saudara, dalam nada seruan kepada Tuhan, lalu kemudian kita melihat memang dia berseru di dalam sebuah permohonan, memohon keadilan daripada Tuhan dengan berkata, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Ungkapan ini menunjukkan rasa kecewa, putus asa. Di mana sih ada orang benar lagi? Semuanya pembohong. Saudara-saudara, itu sama dengan yang dialami oleh Elia di saat ia menghadapi dari Isabel, tekanan Isabel.
Bagaimana kemudian dia melarikan diri dan kemudian dalam doanya dia berseru kepada Tuhan, tidak ada orang yang benar lagi kecuali aku. Saudara, dalam melewati pergumulan, khususnya kekecewaan seperti ini, Daud kembali belajar untuk melihat kasih dan kuasa Tuhan yang begitu indah. Dalam perjalanan hidupnya Daud menemukan kembali janji Tuhan. Dalam perjalanan imannya Daud melihat bahwa janji Tuhan adalah iya dan amin. Saudara dan saya bisa juga belajar bagaimana membaca bagian ini. Saudara, terjadi satu kekontrasan yang luar biasa, yaitu antara manusia yang berdosa, yang seringkali berbohong, berkata dusta, menyakiti, lalu kemudian dikontraskan dengan Tuhan yang sesungguhnya adalah bahwa Tuhan setia dengan janjinya. Janji Tuhan adalah iya dan amin. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan di dalam dapur peleburan di tanah. Itu dinyatakan di dalam ayat yang ke-7. Firman Tuhan adalah sempurna, sebab Tuhan adalah sempurna adanya. Janji Tuhan selalu digenapi sesuai waktu dan kehendaknya. Apa yang Tuhan katakan benar-benar dapat diandalkan dan dapat dipercaya sepenuhnya. Sekali lagi saudara, firman Tuhan dapat diandalkan. Saudara, inilah yang menjadi jawaban untuk kekecewaan saudara. Inilah yang menjadi kekuatan bagi saudara ketika saudara hari ini mengalami kekecewaan yang amat sangat. Saudara, mungkin saudara mengalami kekecewaan terhadap pasangan hidup saudara, kepada anak saudara, kepada orang tua saudara, kepada relasi saudara, kepada pertemanan saudara, yang membuat hati Anda terluka, membuat hati kita tersakiti. Saudara, jangan pernah membiarkan kekecewaan Anda terus menenggelamkan Anda ke dalam pikiran-pikiran yang semakin buruk. Dan itu adalah hal yang sia-sia. Semakin Anda tenggelam di dalam kekecewaan, semakin Anda terpuruk dengan keadaan Anda. Semakin Anda terpuruk, Anda tidak bisa melihat hal-hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Mari saudara, kita belajar untuk berjalan di dalam iman, bahwa janji Tuhan adalah iya dan amin. Janji Tuhan sudah teruji dan tidak ada satupun PHP. Janjinya selalu ditepati sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendaknya. Percayalah kepada setiap janji Tuhan Yesus, bahwa Ia senantiasa menyertai saya dan saudara. Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, jangan takut. Saudara-saudara, percayalah kepadaku. Bahkan janji Tuhan untuk senantiasa menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman sesungguhnya adalah satu kekuatan bagi kita. Mari saudara, pada saat hari ini di tengah-tengah mungkin saudara bergumul dengan kekecewaan sehingga saudara sulit untuk mengampuni, saudara sulit untuk move on lagi. Saya menutupnya dengan sebuah ref lagu dan kita boleh menyanyi bersama-sama. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu selalu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah ya dan amin. Rasa kecewa ini biarlah Tuhan boleh obati sendiri. Tuhan balut luka-luka hati kami, kekecewaan kami. Karena Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan bagi kami. Dan kami percaya bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Biarlah kuasa Roh Kudus senantiasa boleh menyertai kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jika boleh diberkati melalui renungan ini, sharekan kepada teman saudara. Jangan lupa untuk teman saudara ajak untuk subscribe supaya saudara tidak ketinggalan dalam penyampaian-penyampaian berikutnya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai, menolong dan menguatkan saudara. Amin.